Halo dulur, selamat datang di Made United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, hari ini kita akan melakukan review pertandingan Crystal Palace melawan Manchester United. Skor akhir yang cukup mengecewakan menurutku karena secara penampilan Manchester United tentu jauh lebih bagus dibandingkan Crystal Palace. Hanya bisa meraih 1 poin di kandang Crystal Palace, bukan hasil yang terlalu bagus. Mengapa Manchester United tidak bisa memenangkan di pertandingan kali ini? Ya, mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Secara keseluruhan selama 90 menit menurutku Manchester United tampil sangat dominan, sangat bagus, bahkan banyak sekali momentum yang diciptakan oleh pemain Manchester United. Nah, bisa kita lihat bahkan di babak pertama praktis Manchester United sangat menguasai permainan. Di babak kedua ya beberapa kali Crystal Palace memiliki peluang, namun ya kembali lagi kedua tim tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita lihat dulu performa dari para pemain Manchester United. Secara keseluruhan memang para pemain Manchester United ya tampil standar secara kualitas, ya tidak terlalu bagus, tidak terlalu buruk. Mungkin ada beberapa pemain seperti Alejandro Garnacho menurutku tadi tampil ya biasa aja gitu. Bahkan memang ada beberapa peluang yang diciptakan oleh Alejandro Garnacho, tapi menurutku untuk sisi winger kiri ini sangat mudah lepas ketika dalam penguasaan bola, tidak sebagus Amad Diallo, dan selama 90 menit konsentrasi masih lebih banyak di area tengah, yang mana Christian Eriksen, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes itu lebih banyak di area lini tengah. Namun untuk lini serang di pertandingan tadi kurang maksimal, kurang klinis terutama di dalam kotak penalti. Lalu untuk babak kedua ya beberapa pemain digantikan seperti Joshua Zirkzee digantikan oleh Marcus Rashford, Manuel Ugarte menggantikan Christian Eriksen, dan Rasmus Højlund menggantikan Amad Diallo. Yang mana menurutku pergantian pemain ini kurang tepat menurutku yang dilakukan oleh Erik ten Hag, karena Joshua Zirkzee di babak pertama menurutku tampil sangat bagus. Bisa dilihat bahwa beberapa umpan kunci itu juga diciptakan oleh Joshua Zirkzee. Umpan-umpan pendek kombinasi antara Joshua Zirkzee dan Bruno Fernandes juga sangat bagus. Cuman ya kembali lagi secara finishing masih belum maksimal. Ya Amad Diallo yang menurutku di babak pertama tampil lebih bagus dibandingkan Alejandro Garnacho, justru malah diganti oleh Rasmus Højlund di babak kedua. Yang mana ya di babak kedua masih tetap tampil kurang bagus Alejandro Garnacho, dan Marcus Rashford gimana ya, kembali tumpul, justru sangat jarang memberikan kontribusi di babak kedua tadi gitu loh. Selanjutnya kalau kita lihat secara statistik, memang secara penguasaan bola mutlak Manchester United sangat mendominasi. Bahkan dari babak pertama Manchester United sangat nyaman ketika dalam penguasaan bola ya, karena kita lihat untuk komposisi pemain di babak pertama memang pemain-pemain seperti Christian Eriksen, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, untuk pemain di lini tengah itu memang sangat lihai dalam penguasaan bola, tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan passing, dan memang tiga pemain ini tipikal gelandang yang cukup stylish memang. Oleh karena itu di babak pertama para pemain Manchester United juga terlibat cukup banyak peluang di dalam kotak penalti, meskipun belum bagus secara finishing ya. Dan itu bisa kita lihat selama 90 menit jumlah shot sebanyak 15 dan shot on target sebanyak 6. Nah, itu menunjukkan bahwa ya memang para pemain Manchester United ini cukup banyak dalam menciptakan peluang, meskipun secara finishing itu kurang maksimal. Dan skor akhir 0-0 ini menurutku penampilan yang terbagus di pertandingan tadi itu Dan Henderson. Bayangkan berapa banyak peluang yang diciptakan oleh pemain Manchester United ini berhasil diantisipasi oleh Dan Henderson. Mulai dari sundulan dari Matthijs de Ligt, tendangan Alejandro Garnacho,
lalu Joshua Zirkzee pun juga seperti itu, Bruno Fernandes, itu hampir secara keseluruhan itu bisa diantisipasi oleh Dan Henderson. Ya, mungkin man of the match-nya di pertandingan kali ini sepertinya Dan Henderson. Kalau penampilannya tidak cukup baik, sudah pasti Manchester United bisa menciptakan gol di pertandingan tersebut. Dan bisa kita lihat juga dari statistik yang ada, jumlah penyelamatan kiper dari Crystal Palace itu sebanyak 7. Dan memang itu menandakan bahwa penampilan Dan Henderson sangat bagus di pertandingan tadi. Selanjutnya untuk jumlah pelanggaran memang cukup banyak, ada beberapa kartu kuning yang diberikan oleh wasit. Untuk operan, ya Manchester United mutlak lebih unggul, 638 operan itu memang terjadi karena secara penguasaan memang Manchester sangat mendominasi di pertandingan tadi. Tapi apalah arti dominasi sebuah pertandingan kalau tidak bisa memberikan sebuah kemenangan? Itulah yang disayangkan dari pertandingan kali ini. Oke lah, memang di musim lalu Manchester United kalah telak diajar 4-0 di Selhurst Park di kandang Crystal Palace. Dan di pertandingan tadi Manchester United cukup membaik, maksudnya dibandingkan musim lalu setelah diajar 4-0, sekarang skor imbang 0-0, tapi bukan ini yang diharapkan oleh semua orang, oleh para pemain, oleh pelatih. Di babak pertama tadi kita bisa melihat terlalu banyak peluang yang belum bisa dimaksimalkan oleh lini serang pemain Manchester United. Sangat disayangkan, meskipun untuk lini pertahanan sudah mulai solid, ya inilah yang pernah aku singgung di video sebelumnya. Meskipun lini pertahanan mulai solid, kalau lini serang nggak tajam, ya percuma gitu loh. Inilah yang didapatkan, bukan 3 poin, tapi 1 poin, dan ini bukan hasil yang bagus menurutku. Akhirnya konsistensi itulah yang kembali menjadi pertanyaan. Apakah memang sesulit itu para pemain Manchester United untuk tampil konsisten, untuk terus meraih kemenangan di setiap pertandingan? Bahkan di babak kedua itu tadi setelah ada beberapa pergantian pemain, Manchester United justru tampil justru secara penampilan itu mulai menurun. Beberapa pemain mulai kehilangan fokus, beberapa kali sempat kehilangan bola. Bahkan menjelang akhir pertandingan, pemain Manchester United ya tetap tetap santai gitu loh, tetap jarang menciptakan peluang justru di babak kedua setelah masuknya Marcus Rashford. Ini yang menurutku cukup disayangkan. Ya gimana ya, kembali lagi itu tadi, meskipun Manchester United meraih hasil 1 poin, ya bukan hasil yang diinginkan, dan di babak kedua itu benar-benar terjadi penurunan intensitas dibandingkan dengan babak pertama ya. Jadi memang hasil ini kalau kita lihat secara tren memang tidak kalah ya. Setelah 2 kali kemenangan dengan hasil meyakinkan, di pertandingan kali ini hanya mendapatkan hasil seri. Hasil seri pun Manchester United tidak bisa memberikan 1 gol pun loh ke gawang Dan Henderson tadi. Ini akan menjadi evaluasi tersendiri ya bagi Erik ten Hag dan para pemain. Jadi hasil pertandingan tadi ya, kalau kita bicara seneng juga enggak, tapi kalau kesel ya juga enggak terlalu. Ya gimana ya? Ya mau seneng kok enggak dapat 3 poin, tapi mau marah kok secara permainan juga lumayan bagus gitu loh. Ya kembali, ya inilah proses ya, dan kita berusaha memaklumi dengan situasi yang ada, yang mana memang bisa kita lihat bahwa inilah Premier League. Meskipun sebelumnya Manchester United tampil meyakinkan, tampil sangat bagus dengan kemenangan yang sangat besar, tapi kemenangan tersebut bukan menjadi jaminan pemain Manchester United bisa tetap tampil konsisten, bisa tetap dalam performa yang bagus. Dengan hasil seperti ini itu sudah cukup membuktikan bahwa masih banyak hal yang perlu dievaluasi, terutama di lini depan. Alejandro Garnacho menurutku pemain yang tampil paling buruk untuk lini serang Manchester United. Untuk lini tengahnya dan lini belakang menurutku tidak ada masalah. Finishing di dalam kotak penalti ya tentu menjadi PR bagi Erik ten Hag dan juga staf kepelatihan di Manchester United. Bahwasanya para pemain ini masih perlu diasah, masih kurang tajam, dan secara pemposisian itu yang penting ya, pergerakan tanpa bola, pemposisian di dalam kotak penalti,
dan insting dalam mencetak gol itu yang masih perlu diasah lagi. Ya selebihnya menurutku sudah mulai membaik untuk lini tengah dan lini pertahanan di Manchester United. Tinggal lini serangnya yang masih perlu banyak evaluasi. Ya mungkin itu dulu ya review dari pertandingan Crystal Palace melawan Manchester United. Tidak banyak hal yang perlu dibahas, hanya ya standar lah. Dan semoga dari hasil pertandingan ini para pemain Manchester United tetap solid seperti pertandingan tadi dan tetap bisa meningkatkan performanya di pertandingan berikutnya, karena di beberapa hari ke depan Manchester United akan kembali menjalani laga di kompetisi Europa League melawan FC20 di Old Trafford, dan ini harus tetap fokus ya para pemain Manchester United, jangan sampai meraih hasil seperti ini lagi gitu. Sebelumnya jujur di live reaction tadi aku sangat berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah ikut meramaikan channel Maido United. Nggak pernah kebayang juga cukup banyak yang melihat tadi, karena memang channel ini dibuat hanya untuk bersenang-senang dengan sesama fans Manchester United, dan aku hanya berusaha untuk menyampaikan apa yang aku pikirkan, tetap berusaha menjadi diri sendiri. Ya memang nggak terlalu banyak yang cocok, tapi ya kalau nuruti orang banyak memang nggak ada habisnya. Tapi dengan antusias yang sangat bagus tadi itu cukup membuat aku senang. Di luar hasil pertandingan yang kurang maksimal, tapi secara antusiasme dari teman-teman yang ikut meramaikan live reaction itu menjadi rasa syukur tersendiri buat aku gitu loh. Nggak perlu banyak-banyak, nanti jatuhnya dramatis ya. Yang penting terima kasih buat semua teman-teman yang sampai saat ini selalu hadir buat Maido United. Semoga kedepannya kita bisa terus bersama dan menikmati kemenangan Manchester United sampai Manchester United bisa meraih trofi Premier League, karena sudah 11 tahun. Bangsat, sudah 1 dekade ternyata lur Manchester United tidak mengangkat trofi Premier League. Ya mungkin itu dulu review dari Crystal Palace melawan Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.